Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Gue Bila, dan gue akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film dari film Transylvania 4, Transformania, yang rilis pada tahun 2022. Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Oke, jadi di awal film, Drake, sang Dracula, sedang flashback kembali ke awal ia membuka Hotel Transylvania bersama Mavis, anaknya, dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Just the Two of Us. Mulai dari Mavis kecil hingga akhirnya Mavis dewasa dan bertemu dengan Johnny, sang suami, yang ikut menyanyikan lagu tersebut dan mengganti liriknya menjadi Just the Three of Us. Hari itu, mereka sedang merayakan ulang tahun Hotel Transylvania yang ke-125 tahun dan Johnny menjadi pembawa acaranya. Ketika hendak memulai perayaan yang sudah Drake rencanakan, ternyata Johnny sudah menyiapkan acara tersendiri untuk Drake. Tentu, seperti yang kita ketahui, apapun yang dilakukan Johnny besar kemungkinan akan berakhir berantakan. Benar saja, semua yang sudah dipersiapkan oleh Johnny tidak sesuai oleh ekspektasi Drake. Hingga akhirnya Drake harus menghentikan waktu dan membenahi semua yang berantakan agar berjalan dengan baik dan tidak mengacaukan acara. Namun, penghentian waktu tidak membuat Mavis juga ikut terhenti karena ia juga seorang Dracula. Mavis mengatakan bahwa Johnny melakukan semua ini untuk Drake dan berusaha membuat hari ini menjadi istimewa untuk Drake. Mavis sadar bahwa Drake masih belum bisa menerima Johnny dan Mavis juga menyampaikan bahwa ia mencintai Johnny apa adanya. Drake hanya mengiyakannya dan berencana melanjutkan acara yang sudah ia persiapkan. Drake keluar dari ruangan untuk menghirup udara segar dan tak lama Erica, sang pasangan, mendatanginya. Drake mengeluh bahwa Johnny benar-benar membuatnya sakit kepala. Erica menenangkan Drake dengan mengatakan bahwa ia harus terbiasa dengan semua hal yang dilakukan secara berbeda di hotel karena Drake akan pensiun. Mavis yang merupakan seorang Dracula dengan pendengaran supersonik pun mendengarkan ucapannya Erica. Mavis memutuskan untuk menguping sejak itu. Ternyata pengumuman penting yang akan Drake umumkan malam ini adalah pemberian hotel kepada Mavis. Namun Erica memperjelas Mavis dan Johnny. Tak lama, Johnny mendatangi Mavis yang telinganya membesar karena pendengaran supersoniknya. Dengan gembira, Mavis langsung memberitahu Johnny yang ia dengar tadi, bahwa Drake akan pensiun dan memberikan Hotel Transylvania kepada mereka. Awalnya Johnny merasa ragu karena menurut Johnny, Drake tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Mavis meyakinkan bahwa Johnny merupakan bagian dari keluarga mereka. Johnny sangat senang sehingga tidak bisa menahan diri. Johnny melihat Drake dan kesenangannya tidak bisa menahan dirinya sendiri untuk tidak mengikuti Drake. Drake yang sedang melatih pidato dan memegang kunci Hotel Transylvania dikejutkan dengan Johnny yang mengikutinya. Johnny mengambil kunci hotel tersebut dari Drake dan mengatakan bahwa ia menerima kuncinya dengan kehormatan besar. Johnny mengatakan bahwa ia mempunyai banyak ide untuk Hotel Transylvania. Drake yang mendengarkan tidak bisa membayangkan akan seperti apa Hotel Transylvania apabila ia memberikannya kepada Johnny. Drake merasa bahwa ia tidak bisa memberikan hotel tersebut kepada Mavis dan Johnny karena Johnny akan merusak segalanya. Akhirnya Drake memikirkan cara untuk tidak memberikan hotel tersebut. Drake memberitahu Johnny bahwa ada kesalahpahaman dan tidak bisa memberikan hotel tersebut kepada Johnny karena ada hukum tentang lahan yang berbunyi suatu kediaman, baik itu perumahan atau komersial, tak boleh diberikan kepada, dimiliki oleh atau diwariskan kepada manusia. Jika sampai terjadi, maka lahan tersebut akan diambil alih. Hal tersebut membuat Johnny sangat sedih. Lantas, kalau memang ia tidak akan diberikan hotelnya, ia bertanya pada Drake, apa pengumuman penting yang akan diumumkan? Tirai langsung terbuka, semua memberi tepuk tangan. Drake malah mengumumkan bahwa ia akan memperluas Hotel Transylvania. Ia akan menambah kamar kecil di lobi. Hal tersebut membuat Johnny merasa bersalah dan merasa merusak segalanya, karena ia bukanlah seorang monster. Van Helsing, si kakek tua yang tak jauh darinya, mendengar hal tersebut. Van Helsing menawarkan bantuan agar Johnny menjadi monster dengan alat yang ia miliki di lab miliknya. Sesampainya di lab, Van Helsing menunjukkan Johnny sebuah alat yang terdapat kristal di atasnya. Alat tersebut dapat merubah manusia manapun menjadi monster dengan kristal berwarna merah. Sebelum menembakkan alat tersebut kepada Johnny, Van Helsing menembakkan alat tersebut kepada hamster kecil berwarna gigi.
Ketika ditembakkan, Gigi langsung berubah menjadi monster hamster yang cukup besar berwarna ungu. Johnny mempunyai banyak request sebelum ditembak, namun Van Helsing langsung menembak alat tersebut dengan kristal berwarna merah untuk tahu Johnny akan menjadi monster apa. Ternyata, Johnny menjadi monster naga berwarna hijau. Di sisi lain, Drake mendengar sesuatu terjadi di bawah ruangan mereka berpesta. Drake langsung mendatangi sumber suara tersebut yang ternyata datang dari lab milik Van Helsing. Johnny yang sudah menjadi seekor naga mendatangi Drake dan menyapa Drake. Drake terkejut dengan hal itu, terutama saat Johnny memamerkan dirinya yang baru. Johnny mengatakan bahwa Drake sekarang bisa memberikan hotelnya kepada Johnny dan Mavis. Menyebut nama Mavis, Johnny tidak sabar untuk memberitahu tentang hal yang baru saja terjadi. Johnny berlari keluar dan Drake mengejar Johnny dengan alat milik Van Helsing. Ia mengubah kristal tersebut menjadi warna hijau untuk mengubah Johnny menjadi manusia lagi. Drake terus menembakkan kristal tersebut dan membuat tembakan tersebut mantul hingga ke ukiran es yang di bawahnya terdapat air putih yang satu ruangan tersebut akan minum. Air yang bening berubah menjadi warna hijau. Di tengah jalan, Johnny bertemu anaknya, Dennis, dengan Winnie, serigala kecil temannya. Drake yang juga bertemu Dennis terpaksa harus menghipnotis Dennis dan Winnie, mengatakan bahwa semuanya normal dan monster tadi bukanlah Johnny. Ketika melihat ruangan pesta, Johnny terus berlari sampai ia tersandung dan masuk ke dalam lift. Drake terus mengejar Johnny dan terbang sampai ke lantai di mana Johnny berada. Drake menembakkan lagi alat tersebut, namun malah mantul ke dirinya sendiri sampai ia terpental keluar gedung dan tercebur ke dalam kolam renang. Lalu diikuti oleh Johnny yang ikut tercebur. Para monster yang melihat hal tersebut dari jendela pun keluar gedung dan mendatangi Johnny yang terduduk di kolam renang yang airnya sudah tidak ada. Mereka mencari Drake yang ternyata nyangkut di ujung atap karena ceburan Johnny tadi. Mereka menyuruh Drake turun. Namun Drake mengatakan bahwa ia tidak bisa terbang. Para monster melihat bahwa Drake bukanlah Dracula lagi. Ia sudah berubah menjadi manusia dengan perut yang besar. Ia mencoba menembakkan lagi alat milik Van Helsing, namun sayang alat tersebut rusak. Drake mengajak Johnny pergi ketika melihat Mavis di dalam ruangan. Ia mencoba menghipnotis Johnny, sayangnya sudah tidak berguna. Johnny malah ingin mendatangi Mavis. Dengan cepat, Drake berpikir untuk akting pura-pura sakit agar Johnny tidak menemui Mavis. Johnny panik dan Drake meminta Johnny untuk membawanya ke Van Helsing. Sesampai mereka di lab Van Helsing menjelaskan bahwa kristal tersebut sangatlah langka dan sulit didapatkan. Bahkan butuh 3 tahun untuk Van Helsing menemukannya. Kabar baiknya, Van Helsing memasang pelacak untuk menemukan kristal lainnya, yang mana berada di Amerika Selatan. Van Helsing menjelaskan bahwa mereka harus melintasi hutan yang berbahaya, lalu menelusuri sungai berbahaya sampai mereka tiba di Gua Refleksi. Van Helsing juga mengatakan bahwa keluar dari gua tersebut adalah hal mustahil. Setelah penjelasan Van Helsing, Johnny berencana pamit kepada Mavis. Drake langsung melarang Johnny dengan beralasan bahwa Mavis pasti ingin ikut karena perjalanan ini bisa membuat Drake dan Johnny untuk lebih akrab. Johnny langsung merasa sangat senang. Drake mengirim pesan kepada salah satu monster bernama Frank bahwa ia dan Johnny akan pergi untuk mencari kristal baru. Drake juga mengingatkan untuk jangan memberitahu Mavis. Para monster yang sedang berkumpul menikmati minuman yang sudah tercampur laser dari tembakan kristal tadi. Perlahan-lahan, kelima monster tersebut berubah menjadi manusia. Semua terkejut terkecuali Frank yang berubah menjadi pria tampan. Giliran Blobby, ia bukan menjadi manusia, ia malah berubah menjadi puding hijau. Di dalam pesawat, Drake terlihat sangat khawatir dengan kondisi pesawat yang ia tumpangi, sedangkan Johnny terlihat santai. Kembali di hotel, Mavis mencari-cari sang ayah sampai ke kamar. Ia melihat fotonya bersama sang ayah di meja dan membuka kotak kunci hotel Transylvania. Ketika menutup kotak tersebut, angin kecil menghembuskan kertas pidato milik Drake. Mavis membacanya dan mengetahui bahwa Drake memang ingin memberikan hotel tersebut kepadanya. Mavis keluar dari kamar Drake dan menemukan Dennis dan Winnie yang masih di bawah pengaruh hipnotis Drake. Mavis merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Drake dan Johnny sampai di bandara ketika siang hari. Drake masih belum terbiasa dengan matahari dan panik masuk ke dalam peti yang ia bawa. Johnny menenangkan Drake dan Drake mencoba keluar dari petinya. Ia menatap matahari sampai matanya sakit dan tidak bisa melihat karena baru kali ini ia bisa melihat dan berdiri di bawah matahari. Gotcha. Pardon me. I'll go get us a taxi. Taxi! Di lab, Van Helsing mendengar suara aneh dan akhirnya mendatangi Gigi. Ternyata Gigi, sang monster hamster bertambah besar. Kembali di hotel, para monster yang berubah menjadi manusia menghindar ketika melihat Mavis dan Erica sedang mencari Drake. Mereka bersembunyi di balik troli hotel.
Sampai salah satu dari mereka, Wayne, sang serigala, berteriak karena melihat bokong Griffin yang tidak ditutupi apapun. Hal tersebut membuat para wanita yang mencari pasangannya melihat mereka dan terkejut. Mavis dan Erika hanya diam dan memerhatikan para monster yang berubah menjadi manusia. Tiba-tiba, TV di hotel menampilkan tayangan berita di mana ada monster yang menolong manusia kebingungan, yang mana sebenarnya mereka adalah Johnny dan Drake. Murray tidak sengaja keceplosan mengatakan bahwa Drake menjadi manusia dan Johnny menjadi monster. Mavis hanya terengah kaget. Di sisi lain, Johnny dan Drake sudah sampai di hutan. Baru memasuki hutan, Drake sangat tersiksa karena ia tak lagi sekuat saat ia menjadi Dracula. Baju Drake yang robek pun diganti oleh Johnny sehingga Drake terlihat sangat manusiawi. Johnny juga menuangkan barang-barang Drake di peti ke dalam carrier yang dibawa Drake. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mencari kristal. Drake yang tidak terbiasa menjadi manusia, baru kali ini merasa sangat kelelahan dan kebauan akan dirinya sendiri karena keringatnya. Ia juga alergi serbuk sari ketika sampai di taman penuh bunga. Drake sampai mandi keringat saking lelahnya. Tak lama dari itu, Johnny menemukan air terjun yang kelihatannya bening dan bagus. Drake merasa excited saat melihat air terjun tersebut. Namun Johnny mengingatkan untuk hati-hati dengan air yang aneh. Drake tidak mendengarkan dan malah pergi begitu saja. Drake menjatuhkan diri ke dalam genangan air tersebut yang ternyata banyak ikan piranha. Di hotel, Mavis dan Erika masih kebingungan dengan yang terjadi. Erika merasa tidak ada saintis gila yang tinggal di basement, hingga ia teringat bahwa ada Van Helsing, kakeknya. Mereka mendatangi lab Van Helsing dan menemukan lab tersebut sudah hancur karena gigi yang menjadi liar. Van Helsing mengatakan bahwa laser dari kristal yang ia miliki tidaklah stabil. Perubahannya terus bermutasi dan tidak akan berakhir sampai subjeknya menjadi monster rakus dan memiliki pikiran yang kosong. Mavis membantu mengurung gigi dengan menyusun pipa besi yang besar di ruangan tersebut dan membuat gigi akhirnya terjebak di dalamnya. Mavis mengajak Erika untuk menemukan Johnny dan Drake sebelum terlambat. Di hutan, Johnny ternyata mengalami perubahan. Kukunya bertambah panjang, mata Johnny pun berubah menjadi merah dalam beberapa detik. Ia mencakar salah satu pohon di hutan dengan ganas. Setelahnya ia langsung tersadar. Johnny tidak merasakan ada yang salah. Ia hanya merasa menjadi monster sangatlah aneh. Drake malah mengatakan bahwa menjadi manusia adalah hal yang paling terburuk. Johnny, they're all over you! What? Johnny, wait! Di kapal terbang milik Erika, terdapat Mavis dan para monster yang ikut untuk mencari Johnny dan Drake. Sesampainya di hutan, mereka mulai misi pencarian Johnny dan Drake dengan mobil Erika dan Mavis sebagai pemandu jalan dengan pendengaran supersoniknya. Drake terbangun dari pukulan keras dari Johnny karena tadi ia sempat dikerubungi nyamuk. Drake bertanya pada Johnny di manakah mereka berada. Ia melihat map bahwa mereka berada di jalan yang benar. Tak lama, sinyal map mereka hilang. Ternyata mereka berada di atas puncak bebatuan. Karena ribut berdua, akhirnya mereka terjatuh. Drake yang tidak bisa terbang hanya bisa berteriak. Seluruh tubuh Johnny tidak sengaja mengenai Drake sampai Drake memegang sayap Johnny dan menyuruhnya terbang. Awalnya Johnny tidak yakin dan tidak bisa, sampai akhirnya ia bisa mengendalikan sayapnya. I'm flying? I'm flying! Johnny segera menangkap Drake yang masih terus melayang dan menangkap Drake tepat waktu. Johnny yang baru bisa terbang pun merasa senang dan terbang ke sana kemari. Malam harinya, Johnny dan Drake memasang api unggun. Johnny masih excited karena bisa terbang, sedangkan Drake hanya memanggang marshmallow. Mereka mengobrol sehingga membuat marshmallow milik Drake gosong. Drake menjadi kesal, tapi Johnny malah mengatakan kalau Drake hanya melihat sisi buruk. Ia akan melewatkan bagian terbaik. Ia memberi contoh perihal marshmallow yang awalnya terlihat enak dan ketika gosong luarnya memang tidak bagus. Namun jika dibuka dalamnya, akan menjadi kenyal dan manis. Yang Johnny maksud adalah Drake perlu mencari sisi baik daripada sisi buruk seseorang. Drake mengakui bahwa ia memang sulit sekali melihat sisi positif dari segala hal karena katanya merawat seorang anak dari kecil membuat ia menjadi suka khawatir. Ketika Drake hendak memberitahu kebenaran tentang hukum lahan, tiba-tiba Erika, Mavis, dan monster lainnya sampai di hadapan mereka berdua. Sesampainya, Mavis langsung bertanya pada Johnny mengapa ia berubah dirinya menjadi monster. Lalu Johnny membeberkan alasan tentang hukum lahan monster yang di awal Drake katakan padanya. Mavis dan Erika yang mendengar tentang hukum itu
terlihat bingung. Drake yang terlihat tidak enak hati langsung menjelaskan semuanya. Tentang ide-ide yang dimiliki Johnny tentang hotel membuat Drake mengatakan bahwa dirinya panik saat itu. Johnny tersadar bahwa ia telah dibohongi. Johnny terlihat sangat marah. Hal tersebut membuat Johnny bermutasi menjadi monster lebih besar lagi dan lebih ganas. Johnny berteriak bahwa Drake membencinya. Saat Mavis bertanya mengapa Drake tega, Johnny menjawab karena dia bukanlah bagian dari keluarga. Johnny yang membesar dan mengganas pergi dengan amarahnya yang membara. Mavis marah kepada Drake dan mengatakan bahwa Johnny hanya ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun Drake tidak pernah bisa menerimanya. Mavis pergi dan mengejar Johnny. Mavis meminta kabar dari Erika apabila mereka sudah menemukan kristalnya. Di perjalanan, Erika menjelaskan kepada Drake bahwa mereka harus menemukan kristalnya karena Johnny akan terus bermutasi. Mavis yang menemukan Johnny menyuruh Johnny untuk berhenti. Johnny terhenti dan mengenali suaranya. Namun ketika Mavis menyebut ayahnya, Johnny langsung menyebut Dracula jahat dan menghamburkan api. Sementara rombongan Drake sudah sampai di sungai berbahaya dan mereka terjatuh. Di sana banyak rintangan yang harus mereka lewati. Seperti kata Van Helsing, keluar dari sana adalah mustahil. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat goa refleksi, di mana kristal tersebut berada. Ketika masuk ke dalam melalui lubang kecil, Drake melihat banyak sekali kristal di sekelilingnya. Di sisi lain, Mavis tetap berusaha untuk menenangkan Johnny. Tetapi Johnny terus saja meneriaki Dracula jahat, Dracula pembohong. Sampai akhirnya Erika menelpon Mavis dan memberitahu kalau mereka sudah menemukan letak kristalnya. Erika membagikan lokasi di mana mereka berada. Mavis langsung memancing Johnny untuk mengikutinya menuju lokasi. Di gua refleksi, rombongan Drake mencari-cari kristal yang mereka maksud. Mereka terpisah karena penuh bayangan dan membingungkan. Mereka semua tersesat di dalam. Di luar, Johnny yang tambah ganas masih mengejar-ngejar Mavis. Matahari pun mulai terbit dan Mavis tentu tidak bisa berlama-lama di luar. Sampai di lokasi, Mavis langsung masuk melalui lubang kecil, sedangkan Johnny memukul-mukul batu yang menghalangi jalannya mengikuti Mavis. Saat itu pula, Johnny bermutasi lagi menjadi lebih besar. Mavis masuk ke dalam dan tidak menemukan siapapun. Yang ia temui hanya bayangan teman-temannya yang tersesat. Sampai akhirnya Drake menemukan Mavis. Pukulan Johnny dari luar membuat kristal berjatuhan. Dan kita bisa melihat Johnny tambah besar dan tambah ganas. Di dalam, semua kesulitan menghindari kristal yang berjatuhan. Hingga satu momen di mana Drake terpeleset dan menabrak salah satu tembok kristal dengan kepalanya dan membuat tembok tersebut retak. Saat runtuh, Drake dan Mavis melihat terdapat kristal merah yang mereka maksud di dalamnya. Mavis langsung mengambil kristal tersebut dan memasang ke alatnya. Saat hendak menembakkannya, matahari dari luar tidak sengaja sedikit membakar lengan tangan Mavis. Mavis terus menghindar, sampai Johnny membuat lubang yang besar dan membuat Mavis akan terbakar. Namun, Frank membantu Mavis. Mavis meminta bantuan para monster untuk naik ke atas puncak kristal untuk menembakkannya ke Johnny di mana ia tidak akan terkena matahari. Semua monster membantu Mavis, sampai Mavis berhasil menembakkan kristal tersebut. Namun, sayangnya tidak ada yang berubah. Johnny tetap menjadi ganas. Drake yang melihat hal itu langsung menyerahkan dirinya ke Johnny dengan bantuan Blobby yang ia jadikan alat bantu sepatunya. Ia melompat dan ditangkap oleh Johnny. Baru saja Drake memanggil nama Johnny, Johnny malah mengeluarkan api dari mulutnya bersiap untuk menyembur Drake. Namun Drake langsung mengeluarkan marshmallow dan mengatakan bahwa Johnny adalah si marshmallow. Semua terdiam dan bingung. Drake membenarkan ucapan Johnny tentang marshmallow. Drake mengatakan ia tidak melihat diri Johnny. Sebelum Johnny datang, hidupnya seperti marshmallow gosong. Namun ketika Johnny datang, Johnny menjadi pusat kekenyalan dalam hidup Drake dan yang lainnya. Drake akhirnya menyampaikan bahwa Johnny merupakan bagian dari keluarga. Drake juga meminta maaf karena butuh waktu yang lama untuk mengatakan hal tersebut. Drake mengatakan karena Johnny, ia melihat banyak kebaikan dalam hidupnya. Johnny tersadar sesaat setelah Drake mengatakan hal tersebut. Mavis langsung menembakkan kristal tersebut ke Johnny dan Johnny berhasil berubah menjadi manusia lagi. Mereka bertiga langsung berpelukan. Di perjalanan pulang, semua monster berubah kembali menjadi monster di awal. Drake pun sudah kembali menjadi seorang Dracula dan terlihat lebih muda. Saat Mavis dan Johnny sedang mengobrol, Drake mendatangi mereka dan berusaha menawarkan untuk memberikan hotelnya. Namun, ternyata saat sampai, Hotel Transylvania telah hancur karena gigi yang bermutasi menjadi sangat besar. Drake marah dan langsung menembakkan alat kristalnya kepada gigi. Gigi pun kembali berubah menjadi seekor hamster kecil. Drake terlihat sangat sedih dengan menyebut-nyebut, "Hotelku, hotelku." Mavis dan Johnny melihat Drake dari kejauhan.
mereka mendatangi Drake dan mengatakan bahwa mereka akan kembali membangun hotel tersebut. Alih-alih menjawab iya, Drake malah memberikan kunci hotel kepada mereka dan menyuruh mereka membangun hotel sesuai keinginan mereka berdua. 1 tahun kemudian, Mavis dan Johnny memberi kejutan kepada Drake dengan pembangunan kembali Hotel Transylvania. Bangunan Hotel Transylvania masih sama persis seperti sebelumnya. Hanya saja banyak perubahan di dalamnya ketika masuk. Desain interiornya dibuat lebih modern. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Gue Bila, gue pamit undur dan sampai jumpa.